Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kehilangan motivasi di dalam beragama kepada Allah adalah perkara yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, bagi seorang hamba yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia memapankan diri sebagai hamba Allah Jalla wa Ala dan bukan hamba yang selainnya. Hendaknya dia menanamkan perkara ikhlas kepada Allah Jalla wa Ala, bahwa dirinya benar-benar adalah hamba Allah yang mempasrahkan segala urusannya kepada Allah dan kehidupannya adalah milik Allah. Maka apabila seorang hamba mengingat perkara ikhlas, niscaya dia akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kehidupannya dan agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengamanahkan kita untuk menunaikan penghambaan diri ini kepada Allah, untuk mengikhlaskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan dalam rangka untuk memurnikan seluruh agama bagi Allah, hunafa'a, dalam keadaan mereka lurus, wa yuqimus salata wa yutuz zakah, mereka menegakkan as-salah dan mengeluarkan az-zakah, wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus.
Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan hambanya untuk mengikhlaskan agama seluruhnya bagi Allah. Ini karena tidak ada kepentingan seorang hamba di muka bumi ini melainkan hanya beribadah kepada Allah. Kalau kita mengingat perkara ikhlas ini, tentu sudah sewajarnya kita berlomba-lomba untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk mencapai ridha Allah Jalla wa'ala. Namun, apabila kita lalai dari perkara ikhlas, kita lupa bahwa kita adalah hamba bagi Allah, kita lupa dalam kehidupan ini bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Inilah yang membuat kita lengah, yang membuat kita lalai, yang membuat kita berpaling daripada kebaikan-kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyampaikan firman dari Allah Jalla wa ala, "Ana aghna syuraka'i 'anil syirik." Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada penyekutuan. Man asyraka fihi man 'amila 'amalan. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amal, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia menyekutukan bersamaku yang selainku di dalam amalan itu, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asyahid dari hadis ini bahwasanya Allah Jalla wa ala akan meninggalkan kita kalau kita tidak punya ikhlas kepada Allah. Kalau kita tidak menghambakan diri kepada Allah, kalau kita tidak menghadapkan diri kepada Allah, kalau kita tidak memusatkan diri kepada Allah, pasti Allah tinggalkan kita. Kira-kira apa yang kita harapkan, apa yang kita capai bila Allah Jalla wa ala telah meninggalkan kita dan meninggalkan amal perbuatan kita? Apakah kebaikan yang bisa kita dapatkan dikala Allah Jalla wa ala tidak lagi menolong kita, tidak lagi membantu kita, tidak lagi meringankan kita, tetapi justru kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka janganlah kita sekali-kali menganggap enteng perkara ikhlas ini. Mana ikhlas itu bukan hanya kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tetapi kita perlu tahu dan selalu mengingatnya bahwa kita adalah hamba Allah yang di setiap saat kita harus memasrahkan diri kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah, menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah. Ini adalah keikhlasan untuk Allah Jalla wa ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim dengan pernyataannya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Nabi, wahai Rasul, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan segala sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, Rabb semesta alam ini. La syarikalah, tidak ada serikat baginya, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama mempasrahkan diri kepada Allah. Ini ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhaj ikhlas, bahwa kita mempasrahkan segalanya untuk Allah. Salat kita, sembelihan kita, dan segala ibadah kita, hidup kita, mati kita, gerak kita, diam kita, apa saja yang kita perbuat, ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita untuk Allah Jalla wa'ala dan bukan untuk yang selainnya. Kalau kita mengerti tentang
ini, maka tidak ada motivasi yang sangat besar yang mendorong kita untuk bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan agama ini kecuali ikhlas pada Allah Jalla wa Ala. Apabila kita kehilangan ikhlas ini, maka artinya kita akan kehilangan motivasi, kita akan kehilangan semangat, kita akan kehilangan kekuatan yang ada di dalam batin kita, dan kita pun akan berpaling kepada kehidupan yang fana. Kita akan berpaling kepada kesibukan-kesibukan kita yang melalaikan kita daripada Allah Jalla wa Ala, yang melalaikan kita dari ingatan bahwa kita adalah hamba Allah dan bukan hamba yang selainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita telah menjadikan kehidupan kita, kematian kita, gerak kita, diam kita, ibadah kita, dan segala apa yang kita perbuat hanya untuk Allah Jalla wa Ala, pasti Allah akan meringankan kita, Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita dalam segala apa yang kita hadapi. Karena keikhlasan ini adalah bukti bahwa kita adalah hamba Allah Jalla wa Ala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong hambanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Telah diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah secara mu'allaq dan mausul dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika beliau bercerita bahwa pada masa lampau ada sebagian Bani Israel yang meminjam harta dari sebagian yang lainnya. Kemudian yang memiliki harta berkata kepada yang meminjam, "Ya fulan, iktini bisyahid, wahai fulan, datangkan kepadaku seorang saksi atas pinjaman ini." Maka dia berkata, "Kafa billahi syahida." Cukuplah Allah yang sebagai saksinya. "Wa ya fulan, iktini bikathil." Wahai fulan, datangkan kepadaku seorang penjamin yang menjamin hartaku. Maka orang ini berkata, "Kafa billahi wakila." Cukuplah Allah yang sebagai penjaminnya. Maka orang yang meminjamkan ini berkata, "Raditu billahi." Aku ridha terhadap Allah. "Raditu billahi syahidan wa kafila." Aku ridha dengan Allah sebagai syahidnya dan sebagai penjaminnya. Dia percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya dan hartanya. Maka orang ini meminjamkan harta itu sebanyak 1000 dinar kepada saudaranya. Maka berpisahlah keduanya. Setelah mereka berjanji bahwa hutang piutang ini akan dilunasi pada waktu tertentu. Kemudian, tatkala datang waktunya, yang memiliki hutang berupaya untuk melunasi hutangnya kepada yang punya piutang. Maka dia pun datang ke tepi laut untuk mendapatkan kapal yang dia bisa menyeberang ke tempat saudaranya. Tetapi setelah dia berupaya dengan sungguh-sungguh, dia tidak mendapatkan satu kapal pun. Sehingga dia mengambil sepotong kayu, lalu kayu ini dia lubangi, dan dia letakkan harta 1000 dinar di dalam kayu ini. Dan dia berkata, "Ya Allah, dahulu ketika aku meminjam, orang itu mengatakan kepadaku untuk mendatangkan seorang saksi. Dan aku menyatakan bahwa cukuplah saksinya Allah. Dan dia pun ridha dengan saksi ini. Kemudian dia menyatakan datangkan kepadaku seorang penjamin. Maka aku pun mengatakan bahwa penjaminnya adalah Allah. Lalu orang ini pun ridha dengan penjaminnya. Oleh karena itu, aku meminta kepadamu untuk engkau sampaikan harta ini kepadanya. Karena dia telah ridha kepadamu sebagai saksi dan sebagai penjamin." Maka orang ini melepaskan potongan kayu itu ke tepi laut. Kemudian
tongkat atau sepotong kayu ini dibawa oleh air laut, dan orang yang memiliki piutang pada waktu yang telah ditentukan, dia menunggu-nunggu di tepi laut yang seberangnya. Barangkali orang yang memiliki hutang akan datang melunasi hutangnya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka ketika dia akan berpaling dan pulang, dia melihat sepotong kayu. Kemudian dia ambil kayu ini sebagai kayu bakar. Setelah siap untuk dipakai, maka dia membelah kayu ini. Ternyata dia mendapatkan harta 1000 dinar. Dan tulisan di dalamnya bahwa ini adalah dari saudaramu fulan. Maka dia menyatakan, raditu billahi syahidan wa kafila. Aku ridha kepada Allah sebagai saksinya dan sebagai penjaminnya. Hartanya tidak disia-siakan oleh Allah Jalla wa'ala. Hutangnya disampaikan oleh Allah ketika dia ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memiliki hutang datang kepadanya pada waktu yang lain setelah dia mendapatkan kapal, dan dia menyatakan, inilah harta 1000 dinar, aku lunasi kembali hutangku, karena pada waktu yang lalu aku tidak mendapatkan kendaraan untuk sampai kepadamu. Orang ini mengatakan, bukankah engkau telah mengirimkan sepotong kayu? Maka dari Allah, Allah telah menyampaikan hartamu kepadaku. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan menyia-nyiakan hambanya, yang tidak akan menyia-nyiakan siapa yang percaya dan yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Tinggal kita menghambakan diri kepada Allah. Marilah kita mengikhlaskan diri hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai terbetik di dalam hati kita keinginan untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah, telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man sa'ala Allah asy-syahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashih. Barang siapa yang meminta kepada Allah bahwa dia akan mati syahid bisidqin, dengan hati yang jujur, dengan kemurnian niat untuk Allah, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada, Allah akan sampaikan dia kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata 'ala firashih, walaupun orang ini meninggal di atas tempat tidurnya, tidaklah yang menyampaikan dia kepada kedudukan mati syahid kecuali karena dia ikhlas dan jujur kepada Allah Jalla wa'ala. Ini semua dimasukkan oleh para ulama di dalam bab ikhlas untuk menunjukkan betapa pentingnya kemurnian hati hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Tidak akan ada yang sampai dari amal perbuatan kita dan apapun bentuknya kecuali niat kita yang benar kepada Allah Jalla wa'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak pula darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Keikhlasan kepada Allah, ini yang akan sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang kehilangan keikhlasan,
pemurnian diri hanya untuk Allah, hendaklah dia segera kembali. Hendaklah dia segera untuk menundukkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kalau tidak, dia akan celaka dunianya dan akhiratnya. Dunianya dia akan dibiarkan oleh Allah. Dan di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Walaupun amalnya setumpuk dan sebesar apapun. Karena Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkannya dan tidak pula membutuhkan amalannya. Oleh karena itu, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Awwal man tusahhira bihim an-nar yaum al-qiyamati thalathatun." Orang yang pertama dinyalakan api neraka dengan mereka pada hari kiamat nanti ada 3 jenis golongan. Yang pertama rajulun, yaitu seseorang jahada fi sabilillah, yang dia berjihad di jalan Allah. Kemudian di hari kiamat nanti dia akan ditanya, lima qutilta, kenapa engkau dibunuh? Atau lima qutilta, kenapa engkau diperangi? Dia berkata, qataltu fi sabilika, aku telah bertempur, aku telah berperang di jalanmu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah dusta, walakin liyuqal annaka jari. Akan tetapi engkau ingin dikatakan bahwa engkau adalah pemberani. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi farulqiya finnar. Maka orang ini kemudian diseret di atas wajahnya dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua yaitu rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama, orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah berkata, lima madza 'amilta fi, apa yang telah engkau amalkan padanya? Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtu, aku telah belajar ilmu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an semuanya karenamu ya Allah. Allah menjawab, kadzabta, engkau telah dusta. Walakin liyuqal annaka 'alim, akan tetapi agar dikatakan bahwa engkau adalah seorang yang alim. Wa yuqalu annaka qari, annaka qari, dan agar dikatakan bahwa engkau adalah seorang yang ahli membaca Al-Qur'an. Wa umira bihi, maka dia diperintahkan wa suhiba ala wajhihi, dan dia diseret di atas wajahnya, fa'ulqiya finnar, dan dia pun dilemparkan nanti ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga yaitu rajulun ataahu Allahu malan min asnafil amwal, seorang yang diberi oleh Allah berbagai macam bentuk harta. Qila lahu, dinyatakan kepadanya, madza amilta fi, apa yang telah engkau amalkan padanya? Dia berkata, ya Allah, ma taraktu sabilan tuhibbu an unfiqa fihi, tidak aku tinggalkan sebuah jalan yang engkau suka kalau jalan itu diberi infak padanya, illa anfaqtu fihi, melainkan aku berinfak padanya. Nah, kemudian Allah menyatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakin liyuqal annaka jawad, tetapi dalam rangka agar engkau dikatakan bahwa engkau adalah seorang penderma. Fa umira bihi, maka orang ini diperintahkan wa suhiba ala wajhihi, dan diseret di atas wajahnya, fa ulqiya finnar, dan dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Semua amalan ini adalah amalan saleh. Tetapi ketika dia tidak menghambakan diri kepada Allah di dalam mengamalkannya, Allah tidak butuh kepada dia dan tidak butuh pula kepada amalannya. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Maka keikhlasan kepada Allah ini jangan sampai luput daripada kita. Kurangnya motivasi kita, kurangnya keinginan kita untuk beramal, kurangnya semangat kita untuk memperjuangkan dan membela agama ini. Karena kita kekurangan ikhlas kepada Allah, karena kita kurang dalam memurnikan diri
selalu kita memenangkan kepentingan yang selain Allah daripada kepentingan untuk agama Allah ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita orang-orang yang mempasrahkan hidupnya, matinya, geraknya, diamnya, dan segala ibadahnya hanya untuk Allah saja. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan yang demikian itu bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq.